Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Setelah berpindah dari satu kota ke kota lain, kali ini mereka melakukan perjalanan dari pulau demi pulau. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan ke Whirl Island. Hanya tinggal beberapa batch lagi, maka Satoshi sudah bisa mendaftar Johto League. Sementara Kasumi memikirkan Pokemon tipe air apa yang bisa ditemuinya di pulau seberang. Tiba-tiba kapal mendekati pusaran air, yang membuat mereka ketakutan akan tersedot ke dalamnya. Namun dua pelayan yang sebenarnya adalah tim Rocket yang menyamar, menawari mereka minum dan meyakinkan semuanya akan baik-baik saja. Ketika mereka memperhatikan pusaran air, tim Rocket siap menangkap Pikachu. Namun karena kapalnya bergerak, tim Rocket malah tak sengaja menangkap Satoshi. Satoshi lalu menanyakan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Tim Rocket pun membongkar penyamaran mereka. Satoshi dan kawan-kawan sebenarnya juga sudah bosan karena bertemu terus dengan tim Rocket. Saat mereka hendak pergi, tim Rocket menghentikan langkahnya dengan mengirimkan Arbok dan Wisi. Satoshi berupaya mengakhiri pertarungan dengan cepat, memerintahkan Pikachu Thunderbolt. Namun Sonansu bisa mengcounter serangannya, yang mengakibatkan baik Satoshi dan kawan-kawan maupun tim Rocket terlempar ke laut. Satoshi dan kawan-kawan mulai panik saat kapal terus melaju, dan mereka tersedot ke dalam pusaran air. Oleh karenanya mereka memanggil Pokemon-Pokemon tipe air, dan mulai berenang menjauh dari pusaran air tersebut. Meskipun begitu, mereka tetap terseret. Arus air tiba-tiba berubah, dan mereka pun menyadari situasinya sudah aman. Mereka menyaksikan siluet misterius berenang di bawah mereka, dan belum tahu Pokemon apakah itu. Sesaat kemudian mereka dihampiri Corsola. Corsola mengelilingi mereka sampai Tentacruel juga keluar dari dalam air. Pokemon itu lalu mengantarkan Satoshi dan kawan-kawan kembali ke kapal, di mana ada Proputsuki yang kebetulan juga ada di sana. Satoshi dan kawan-kawan meluangkan waktu untuk mengobrol bersama Proputsuki. Proputsuki menjelaskan kemampuan Corsola, sambil Kasumi terus mengagumi Pokemon tersebut. Setelahnya Kapten Kaido memasuki ruangan dan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Kapten Kaido mengemudikan kapal menuju pedalaman kota Blue Point Island, jalan masuk ke Whirl Island. Sesampainya di sana, Proputsuki menjelaskan tentang Whirl Cup, kompetisi Pokemon tipe air yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Walaupun Kasumi sangat ingin berpartisipasi, katanya kompetisi itu masih sebulan lagi. Tim Rocket baru saja tiba di tempat yang sama. Begitu melihat targetnya, mereka merencanakan menangkap Pikachu seperti biasanya. Satoshi dan kawan-kawan mampir ke Pokemon Center, di mana Suster Joy memberikan buku panduan Whirl Cup, lalu mendaftarkan Satoshi dan Kasumi. Saat Corsola bermain di kolam renang, Proputsuki memberitahukan mayoritas trainer di pulau ini menggunakan Pokemon tipe air. Hal ini malah membuat Kasumi semakin bersemangat karena bisa bersaing sebagai sesama trainer tipe air. Kemudian Proputsuki menunjukkan di mana kompetisi tersebut akan digelar nantinya. Tim Rocket yang menguping pembicaraan mereka memutuskan untuk menangkap Pokemon tipe air sebanyak-banyaknya. Proputsuki dan Kapten Kaido mempersiapkan mesin untuk perjalanan selanjutnya. Satoshi dan kawan-kawan kemudian menghampiri untuk menanyakan tentang Pokemon misterius yang mereka lihat tadi. Kapten Kaido mengisyaratkan bahwa legenda lokal tentang Pokemon itu memang ada, menyatakan bahwa dunia Pokemon penuh dengan misteri. Bahkan belakangan ini ada beberapa Pokemon baru yang ditambahkan ke dalam daftar. Inilah yang memotivasi Proputsuki untuk meneliti lautan, yang dianggap sebagai asal mula kehidupan. Kapten Kaido menyuruh anak-anak untuk mengejar impian mereka, tapi jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Sesaat setelahnya, balon udara mendekati kapal. Satoshi dan kawan-kawan langsung mengenali itu adalah tim Rocket. Tim Rocket melayang tepat di atas Pokemon Center dan melepaskan jaring untuk menangkap para Pokemon yang ada di kolam. Tim Rocket sangat puas dengan hasil tangkapan mereka. Akan tetapi Satoshi dan kawan-kawan ternyata mengejar mereka dari belakang. Tim Rocket memerintahkan Arbok untuk menjatuhkan kapal. Ketika Satoshi hendak mengirimkan Pikachu, Kasumi menghentikannya dan mengeluarkan Staryu untuk melawan Arbok.
Staryu bisa mendaratkan serangan, namun Arbok mampu membalasnya yang mengakibatkan Staryu itu kalah. Sehabis itu, Psyduck keluar dari Pokeball-nya untuk membalaskan kekalahan temannya. Tapi kekurangannya, Psyduck itu tidak bisa berenang. Kasumi lalu masukkan Pokemonnya itu ke Pokeball. Satoshi akhirnya mendapat kesempatan untuk bertarung, memerintahkan Pikachu Thunderbolt. Akan tetapi, Kojiro lebih dulu menangkapnya ke dalam jaring anti-listrik. Dengan demikian, Proputsuki menggantikan mereka yang kalah dalam pertempuran. Corsola pun melompat ke dalam air sambil menghindari serangan musuhnya. Berkat itu juga serangan tackle mengenai lawannya. Selanjutnya, Corsola menembakkan spike cannon ke balon udara, yang selain membebaskan Pikachu juga menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Satoshi dan kawan-kawan berterima kasih kepada Proputsuki yang telah mengalahkan tim Rocket. Pokemon air lainnya juga muncul di tengah-tengah laut. Kasumi yang melihatnya sangat bahagia sekali. Pada malam harinya, Satoshi menghubungi Propokido, membahas tentang Pokemon misterius yang dilihatnya. Propokido bilang ia juga tidak tahu, sebelum akhirnya Proputsuki mengambil alih panggilan untuk membicarakan teorinya tentang Pokemon tersebut. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan izin pamit untuk melanjutkan perjalanan lagi. Kapten Kaido memberitahukan mereka harus naik kapal dari Bluefin Island untuk mencapai Yellow Rock Island, dan hal itu tertera dengan jelas di buku panduan. Maka dari itu mereka pun mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke sana. Saat dalam perjalanan, mereka melihat Corsola yang berenang di dekat tepi. Kasumi sangat ingin menangkap Pokemon itu dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Takeshi mengungkapkan Corsola sedang menuju Puji Island. Jadi Kasumi menyuruh teman-temannya mencari perahu untuk menjangkau Pokemon tersebut. Saat itu terlihat pusaran air sama seperti sebelumnya dan sangat berbahaya sekali melintasi tempat itu. Seorang pria bernama Tobio mengatakan bisa membawa mereka menyeberangi tempat itu. Sementara Takeshi bilang tempat yang akan mereka tuju dipenuhi banyak biji. Tobio mengarahkan mereka ke jembatan untuk menghindari pusaran air yang berputar-putar di bawahnya. Saat mereka menyeberanginya, angin bertiup sangat kencang. Yang untungnya hal itu malah membuat mereka terlempar langsung ke seberang. Setelah itu Tobio memanggil dan memberi makan sekawanan biji. Biji itu tidak seperti pada umumnya. Mereka sangat gemuk. Tobio menjelaskan bahwa biji ini tidak memiliki predator alami karena pulau ini dilindungi oleh pusaran air. Oleh karena itu mereka jarang terbang dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk makan dan makan. Tim Rocket mengamati mereka dari atas, mengira ada tangkapan yang bagus untuk mereka hari ini. Sesampainya di depan rumah Tobio, biji lain terbang melewati mereka dan mendarat di atap. Tobio bilang biji itu punyanya dan berbeda dengan yang ada di pulau ini. Biji seringkali digunakan untuk mengirim pesan, tapi layanannya sudah tidak dipakai lagi karena ada teknologi modern yang lebih memudahkan. Contohnya video call. Satoshi lalu menghubungi Propokido yang menyampaikan bahwa komunitas ilmiah sangat tertarik dengan biji yang gemuk dan adanya perdebatan untuk mencari tahu apakah biji yang gemuk itu merupakan variasi atau bentuk evolusinya saja. Tobio bilang ini hanya biji yang suka bermalas-malasan. Propokido pun mengakhiri panggilannya dan meminta Satoshi menghubunginya lagi jika menemukan hal yang menarik. Biji masuk ke dalam dan mendarat tepat di depan lukisan yang menampilkan gambar biji terbang menuju matahari. Tobio menjelaskan bahwa kakeknya yang melukis gambar itu berdasarkan dongeng yang sering diceritakannya. Ketika Pidgey masih kecil, ia termotivasi untuk belajar terbang setelah melihat lukisan itu. Tobio pun membantu Pidgey membangun kekuatannya setiap hari, di saat teman-teman yang lain bermalas-malasan dan menjadi gemuk. Hanya Pidgey itu yang tetap bersemangat. Suatu hari, Tobio membawa Pokemonnya itu ke tebing untuk melihat apakah Pidgey sudah bisa terbang. Tobio pun ikut menemaninya terbang bersama-sama, sampai kemudian Pidgey itu tiba-tiba melambat dan mulai turun ke pusaran air. Tobio hanya bisa pasrah saat Pokemonnya jatuh. Pidgey memperhatikan matahari yang mengingatkannya pada lukisan. Berkat itu, Pidgey akhirnya bisa terbang dengan sempurna. Semenjak itu, Pidgey bermimpi ingin terbang setinggi-tingginya, tapi belum ada kesempatan untuk membuktikan potensinya.
Tim Rocket yang mendengarnya lalu menyamar sebagai ahli meteorologi. Mereka menawarkan bantuan untuk mencapai tujuannya secara gratis dan mengusulkan menggunakan balon udara untuk memantau Pichi. Kesepakatan itu nampaknya terlalu bagus untuk dilewatkan, sehingga Tobio pun setuju. Tim Rocket bahkan mengizinkan Satoshi dan kawan-kawan untuk menyaksikannya juga. Padahal ini adalah siasat untuk menangkap Pikachu. Tengah malamnya, Nyasu mendatangi Pichi. Nyasu memberinya sedikit nasihat agar jangan menyerah terhadap mimpinya. Dulu Nyasu juga belajar setengah mati sampai bisa berbicara bahasa manusia, dan itu pun tidak ada yang mendukungnya. Makanya Nyasu tidak ingin ada Pokemon yang menderita seperti dirinya dulu. Nyasu lalu membekalinya dengan headset, supaya mereka bisa berkomunikasi saat Pichi terbang nantinya. Kata-kata bijak dari Nyasu mendorong Pichi untuk mengeluarkan kemampuan penuhnya. Keesokan harinya, mereka semua menaiki balon udara untuk mempersiapkan mengikuti Pichi. Ketika Pichi lepas landas, tim Rocket mengaktifkan bus yang membuat balon udara melonjak dengan kecepatan tinggi. Sementara Pichi yang gemuk tetap tinggal di bawah ya guys ya. Nyasu yang bertindak sebagai pengawas melaporkan semuanya dalam keadaan aman. Sampai kemudian mereka melihat segerombolan Spearow yang merasa terganggu dan mulai mengejar Pichi. Meskipun begitu, Tobio yakin Pokemonnya akan baik-baik saja. Mereka mencapai ketinggian 10.000 meter dan mengharuskan semuanya memakai masker karena udara yang semakin menipis. Tiba-tiba, Piro muncul untuk menyerang Pichi. Satoshi segera merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk menjatuhkan Pokemon itu yang terjatuh tepat di atas balon udara. Ini menyebabkan kainnya sobek dan perlihatkan wujud aslinya, yaitu balon udara tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan langsung curiga. Pada akhirnya tim Rocket pun membongkar penyamaran mereka, tapi mengesampingkan upaya mereka untuk menangkap Pokemon karena situasinya lebih mendesak, yaitu oksigen yang semakin menipis. Bahkan Pokemon yang tadinya tidak membutuhkannya sekarang sangat membutuhkan oksigen. Balon udara mencapai batasnya. Seketika itu juga roketnya tidak berfungsi lagi. Pichi masih terus terbang tinggi, meskipun Tobio menyuruhnya untuk kembali. Tapi Nyasu menyampaikan bahwa Pichi tidak akan menyerah terhadap mimpinya. Saking dinginnya suhu, Pichi perlahan-lahan beku. Nyasu sebenarnya kasihan terhadapnya, tapi juga tidak mau merenggut mimpi Pichi. Pichi mencapai atmosfer luar angkasa dan mengaguminya selama beberapa detik, mengatakan ia hampir saja menyentuh bulan. Setelahnya Pichi terjun ke bumi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Nyasu mintanya untuk tetap sadar sehingga Pichi sempat mengubah jalur ke balon udara. Nyasu menangkapnya dan mendarat dengan aman. Setelahnya mereka memberikan oksigen untuk memulihkan Pichi yang tak sadarkan diri. Satoshi lalu menyuruh Pikachu untuk menyetrum Pichi, yang mana hal itu membuat Pichi akhirnya sadar. Sayangnya masalah belum selesai karena balon udara yang bocor. Semuanya berpegangan saat balon udara turun dengan cepat. Pichi gemuk di bawah menyadari hal ini dan mulai mengepakkan sayapnya. Mereka menahan balon udara agar tidak terjatuh dengan keras, dan dengan itu berhasil mendaratkan teman-temannya dengan aman. Untungnya semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tapi tim Rocket yang berdiri di atas roketnya meluncur ke langit-langit dengan sendirinya. Satoshi dan kawan-kawan menyaksikan Pichi lainnya mulai mengepakkan sayapnya lagi. Tobio menyatakan mulai sekarang Pichi akan mengajari teman-temannya cara terbang lagi. Secara Pichi itu juga bisa menjadi pembimbing yang pas saat matahari terbenam. Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal dan terus berjalan menuju pulau berikutnya. Sementara itu Musashi dan Kojiro tergantung di atas pohon ketika mereka mencari Nyasu yang menghilang. Ternyata ia sedang duduk berdua bersama Pichi, membicarakan apa yang dilihatnya di luar angkasa sana.